Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan tentang zakat dengan berjudul Hal tasqutu az-zakatu bittaqodum. Apakah zakat itu gugur kewajibannya karena sudah kadaluarsa? Nah, kadaluarsa dalam artian gini, seseorang pada tahun ini terkena kewajiban zakat. Kemudian berlalu sampai berpuluh-puluh tahun sampai dia tua, itu dianggap kadaluarsa, itu udah berpuluh-puluh tahun lalu. Apakah orang tersebut masih terkena kewajiban zakat karena dia pernah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat di masa mudanya tapi belum? Nah, ini yang disebut dengan kadaluarsa. Apakah zakat itu gugur dan kewajibannya itu gugur karena sudah kadaluarsa, itu kan? Ini jadi pertanyaan. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan dari judul ini, ada tiga permasalahan yang akan dipaparkan di sini. Ada tiga permasalahan. Permasalahan pertama yang akan dipaparkan yang akan dibahas adalah apakah zakat itu kewajibannya itu seketika itu atau boleh ditunda-tunda. Nah, seperti ini. Apakah zakat itu kewajibannya itu seketika atau boleh ditunda-tunda? Nanti di masalah pertama akan dibahas. Kemudian di masalah kedua, jika seorang muslim belum melaksanakan zakat dalam beberapa tahun, apakah zakat kewajibannya itu gugur karena sudah kadaluarsa? Nah, ini permasalahan kedua. Permasalahan yang ketiga, jika seorang yang terkena kewajiban zakat meninggal dan dia masih belum membayar zakat, apakah kewajibannya itu gugur karena dia sudah meninggal atau dikeluarkan oleh ahli warisnya? Nah, ini adalah permasalahan ketiga. Nah, maka daripada itu di sini akan dibahas satu masalah per masalah. Dimulai dari permasalahan pertama. Apakah kewajiban zakat itu wajibnya itu seketika itu atau boleh ditunda-tunda? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Mazhab pertama adalah mazhabnya Hanafiyah. Dan mazhab Hanafiyah ini adalah punya dua qaul dia, tapi qaul di sini adalah qaul yang dimuftikan atau yang difatwakan di dalam mazhabnya. Nih, Hanafiyah ini ada dua qaul. Qaul pertama ini yang dimaksud. Kemudian ada Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah. Bahwasanya kewajiban zakat itu adalah alal faur atau dilaksanakan, diadakan seketika itu juga saat dia sudah terkena kewajiban zakat. Nah, ini dalilnya, ini ada ini dalilnya ini. Mengapa dalilnya mazhab pertama ini apa? Bi annal amro al mutlak yaktadi al faur. Suatu perintah, jika perintah tersebut tidak ada kaitan apapun, maka sebenarnya perintah tersebut adalah untuk dilaksanakan secepatnya. Misalkan saya memerintahkan kepada Anda, "Hei, kamu duduk." Maka perintah duduk ini harus dilaksanakan seketika itu juga saat perintah ini selesai diucapkan. Bukan duduk nanti atau bukan duduk nanti setelah zuhur atau bahkan mungkin duduknya tahun depan, enggak. Kecuali kalau perintah tersebut ada koyitnya atau ada keterangannya. Contohnya, "Hei, kamu nanti setelah zuhur duduk ya." Nah, maka duduk itu dilaksanakan bukan seketika itu, tapi duduk itu dilaksanakan setelah zuhur. Tapi kalau misalkan saya langsung ngomong, "Hei, kamu duduk," maka duduk itu harus dilaksanakan seketika itu juga. Begitu pula perintah zakat. Perintah zakat itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini enggak terikat apapun perintahnya. Maka ketika, "Hei, kamu tunaikan zakat," maka zakat ini berlaku, perintahnya berlaku alal faur. Dia harus dilaksanakan seketika itu juga. Itu dalilnya. Nah, kemudian Mazhab kedua. Mazhab kedua adalah pendapat qaul kedua dari Hanafiyah. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya Hanafiyah itu memiliki dua qaul. Qaul pertama bahwasanya wajib itu alal faur. Tapi qaul kedua dari Hanafiyah itu adalah tarohi. Loh, Hanafiyah tapi kok memiliki dua qaul? Ya, karena Hanafiyah itu bukan Abu Hanifah. Hanafiyah itu adalah
pengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu memiliki banyak pengikut yang memiliki usul fikih sesuai dengan usul fikihnya Abu Hanifah, tapi ketika memfatwakan sesuatu berbeda-beda. Nah ini qaul kedua dari Hanafiyah, bahwasanya zakat itu kewajibannya itu alat tarohi atau boleh dilaksanakan ditunda-tunda, nanti aja lah, nanti aja. Nah gitu. Apa dalilnya? Dalilnya dari mazhab kedua ini bahwasanya pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya jika seseorang memiliki zakat, berkewajiban membayar zakat, kemudian nisabnya itu rusak atau nisabnya itu hancur setelah dia itu selesai satu haul dan bisa dia membayarnya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi. Ini adalah bukti bahwasanya zakat itu kewajibannya alat tarohi, atau alat tarohi itu adalah boleh dilaksanakan ditunda, nanti aja lah. Nah seperti itu. Jadi Hanafiyah itu yang kedua dalilnya gini, misalkan nih sekarang saya ini terkena kewajiban bayar zakat, kemudian tapi saya belum zakat, kemudian harta saya ini dicuri orang atau harta saya ini rusak atau kebakaran atau apa gitulah, itu menurut Hanafiyah itu dia nggak wajib bayar zakat karena hartanya sudah hilang, gitu, hartanya sudah hilang dan hartanya sudah rusak. Ini adalah dalil bahwasanya zakat itu boleh dilaksanakan alat tarohi atau boleh dilaksanakan ditunda-tunda seperti itu. Nah sekarang yang rojih ini pendapatnya siapa? Yang rojih ini adalah pendapatnya madhab pertama, madhab jumhurul fuqaha, bahwasanya kewajiban zakat itu adalah alal faur la alat tarohi. Jadi kewajiban zakat itu alal faur, harus dilaksanakan seketika itu juga, bukan dilaksanakan ditunda-tunda. Apa alasannya penulis buku ini merojihkan pendapat yang pertama? Alasan yang pertama, karena dalil-dalilnya itu kuat, dan juga dalil-dalilnya dan pendapat pertama ini terselamatkan dari bantahan-bantahan. Maksudnya setiap bantahan yang menyerang mazhab pertama ini bisa ditangkal semuanya dan bisa dijawab semuanya. Yang kedua adalah bahwasanya zakat itu ibadah, dan ibadah itu orang harus berhati-hati. Nah itu. Kemudian yang ketiga, anal qaul bi jawazi ta'khirha, bahwasanya apabila seseorang itu pendapat yang mengatakan bahwasanya zakat itu boleh ditunda, nah itu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya zakat itu boleh ditunda itu bertentangan dengan hikmah zakat, yang dimana zakat itu dimaksudkan hikmahnya itu adalah untuk pemerataan kemakmuran dan juga mengentaskan kemiskinan. Jadi bagaimana bisa ini kok malah ditunda-tunda? Nah ini adalah bertentangan dengan hikmah syariah. Oke itu ya. Sekarang masuk kepada masalah kedua. Nah, ini masalah kedua sekarang. Idza lam yu'addi al-mukallaf az-zakah lisanawat hal tasqutu anhu bitaqaddum amla. Jika seorang yang terkena kewajiban zakat itu tidak melaksanakan zakat selama bertahun-tahun, apakah kewajibannya itu gugur karena sudah kadaluarsa? Nah, di sini tidak ada perbedaan pendapat. Ittafaqal fuqaha, enggak ada perbedaan sama sekali. Semuanya sepakat. Ala man akhara ada az-zakah hatta madat alaihi sanawat lam tasqut anhu zakat bitaqaddum. Semua ulama sepakat bahwasanya siapa saja yang belum pernah mengerjakan zakat, tetap kewajiban zakat itu masih melekat padanya dan tidak gugur kewajibannya karena sudah kadaluarsa. Dan ini ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Oke, sekarang permasalahan ketiga, al-mas'alah ats-tsalitsah. Idza mata al-mukallaf fa alaihi zakawat hal tasqutu anhu bitaqaddum am yukhrijuha al-warathah anhu min malihi. Jika seorang mukallaf itu memiliki kewajiban zakat dan dia belum melaksanakannya, kemudian dia itu meninggal, apakah kewajibannya itu gugur karena udah kadaluarsa atau dikeluarkan oleh ahli warisnya? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ikhtilafal fuqaha fi hadza 'alal madhhabaini. Madhab pertama adalah madhabnya jumhurul fuqaha yang terdiri dari Malikiyah. Ini bukan Imam Malik tapi pengikutnya Imam Malik. Syafi'iyah ini bukan Syafi'i tapi pengikutnya Imam Syafi'i. Hanabilah ini bukan Abu Hanifah, bukan Ahmad bin Hambal tapi pengikutnya Ahmad bin Hambal. Anna zakah la tasqutu bil maut rabbul mal bitaqaddum wa takhruju min malihi wa in lam yuso. Jadi gini, madhab pertama ini berpendapat bahwasanya meskipun seseorang itu meninggal tapi belum pernah mengeluarkan zakat, maka kewajibannya itu enggak gugur dan zakat itu harus dikeluarkan oleh ahli warisnya. Nah, ini.
Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena zakat itu dianggap sebagai hutang. Kalau seseorang punya hutang dan meninggal, maka hutang itu harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, seperti itu. Begitu pula orang apabila dia meninggal dan punya kewajiban zakat, belum bayar zakat, maka zakat itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Seperti itu. Nah, sekarang madhab kedua adalah madhabnya Hanafiyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah ini. Jadi gini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya jika seseorang itu berwasiat, sebelum meninggal orang tersebut berwasiat, hartanya itu diwasiatkan sepertiga misalkan, maka zakatnya itu dikeluarkan dari wasiat tersebut. Min sulusil mal, dari sepertiga harta. Sepertiga ini maksudnya apa? Maksudnya itu orang berwasiat itu maksimal bolehnya sepertiga gitu. Jadi misalkan seseorang belum meninggal gitu, punya harta 900 juta. Maka sepertiganya itu 300 juta sama dia ketika sebelum meninggal 300 jutanya mau diwakafkan diwasiatkan diberikan kepada siapa gitu. Maka ketika dia meninggal dan dia belum mengeluarkan zakat, maka zakatnya itu dikeluarkan dari harta yang diwasiatkan itu, yaitu dari harta yang 300 juta itu. Nah gitu. Maka namun apabila dia tidak mewasiatkan, maka kewajibannya dalam berzakat gugur. Namun apabila seseorang itu meninggal punya harta 900 juta dan dia tidak berwasiat memberikan harta itu sepertiganya kepada siapapun, maka kewajibannya gugur. Jadi dari mazhab kedua ini adalah yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang punya kewajiban zakat, dia meninggal, dilihat dulu dia berwasiat apa enggak. Kalau berwasiat maka zakatnya diambilkan dari wasiatnya itu. Tapi kalau dia tidak berwasiat, maka kewajibannya adalah gugur. Maksudnya wasiat adalah sebelum meninggal dia berpesan bahwasanya sepertiga hartanya diserahkan kepada siapa gitu. Itu namanya wasiat namanya. Nah sekarang yang rojih ini yang paling kuat pendapatnya siapa? Yang paling kuat adalah madhab jumhurul fuqaha yang mengatakan bahwasanya zakat itu tidak gugur kewajibannya bagi orang yang sudah meninggal dan maka harus dibayarkan oleh orang maaf ya, dibayarkan oleh ahli warisnya. Itu. Oke, selesai pembahasan zakat. Setelah ini adalah pembahasan haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.